Halo kawan, jumpa lagi di Oprek Amatir 320 channel. Kali ini aku mau share kondisi starter ya. Ini voltasenya kuat, tapi kalau di starter itu cuma bunyi cetek-cetek. Oke, bunyi cetek-cetek seperti itu ya. Itu hanyalah bunyi bendik starter, tapi starternya tidak mau berputar. Oke, bunyinya jelas banget ya. Kita akan lepas dulu starter elektriknya. Kita harus copot dua baut ini. Dua baut ini harus kita copot, tapi sebelumnya kita juga copot kabel koplingnya dulu biar tidak mengganggu pas membuka bautnya ya, karena menghalangi. Oke, kita lepas dulu, kemudian kita copot semuanya. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, karena dengan subscribe maka kalian akan mendukung berkembangnya channel ini untuk berbagi lebih banyak tips. Bisa juga nanti kalian isi kolom komentar ya, pengen dibuatkan video apa. Jika nanti bisa dan ada waktu dan medianya, bisa saya buatkan. Kemudian tekan like dan share jika dirasa ini bermanfaat, dan kemungkinan ada kawan-kawan lain yang membutuhkan informasinya. Oke, keadaan seperti ini untuk starter yang bunyi cuma bendik starternya doang, ataupun starternya lemah ya, ketika di starter itu cuman berbunyi cerek sekali atau dua kali saja dan starternya terasa berat sekali, padahal dicek semua pengisian dan aki normal, setrumnya juga kuat. Oke, bautnya seperti putih-putih begitu karena memang ini baru pertama kali dibuka ya. Ini dalam waktu pembelian baru pertama dibuka. Oke, sudah terlihat dinamo starternya. Ini karburator juga sudah dilepas. Untuk melepas ini cukup mudah. Kalau sudah melepaskan baut pengunci dinamo starternya, nanti kita lepaskan, ditarik aja gini, itu ya bisa dibilang gampang lah, tidak membutuhkan skill yang lumayan sulit. Oke, sudah terlepas ya, seperti itu. Nanti kita akan cek dulu kondisinya. Di sini masih bisa berputar, berarti tidak ada kendala untuk dinamo starternya. Dinamo starternya oke. Cuman di sini kita lihat dulu arusnya yang masuk ke dinamo starter itu ada atau tidak. Bisa juga barangkali kabelnya putus, jadi arusnya tidak masuk ke dinamo starternya. Oke, kita gunakan avometer atau alat tes ukur voltase lain juga bisa. Yang penting untuk memastikan adanya arus yang masuk ke kabel dinamo starternya. Karena ini dinamo starter pakai satu kabel, hanya kabel positif saja, karena negatifnya sudah ikut masa ya. Oke, kita akan coba pencet tombol starternya. Oke, di sini sudah ada arusnya ya, ini 12 volt. Maka berarti ini yang rusak adalah dinamo starternya. Untuk jalurnya ini masih bagus, masih berfungsi dengan normal. Kita lepas, ini ada soketnya ya, soket dinamo starter itu di sebelah kanan. Oke, untuk membuka bagian dalam dinamo starter kita harus membuka baut itu yang dua tadi.
Kalau membuka baut yang 2 tadi itu gunakanlah kunci shock nomor 5 atau 5,5. Biasanya sih kebanyakan 5. Contohnya seperti kunci shock saya ini yang kecil ya. Ini pas untuk membuka bagian belakang dinamo starter karena kuncinya jarang banget, kecil. Pakai 6 kebesaran, pakai 3 juga nggak bisa. Oke, ini baru pertama kali dibuka, bener-bener asli dari pertama beli dulu tahun 2012 baru pertama dibuka, maka akan bunyi seperti itu karena bautnya baut lama dan keras dari pabrikan. Nah, udah setelah dibuka atau bunyi penguncinya sudah terbuka, maka lepasnya lebih gampang, cukup dengan diulir saja seperti ngulir pada obeng biasa karena sudah terbuka. Oke, sudah terlepas, bautnya kita lepaskan saja, kemudian kita akan buka ini. Oke, di sini bukanya juga cukup sulit ya, cukup berat seperti dilem karena memang belum pernah dibuka sama sekali. Oke, kita ketok saja. Dan untuk penggetokan ini harus hati-hati ya, harus hati-hati sekali karena di dalamnya juga ada magnetnya. Jadi jangan sampai menggunakan bagian yang untuk menggetok itu bagian yang keras. Kalau bisa ada lapisan karet, seperti tang saya itu ada lapisan karetnya. Jadi tidak merusak bagian luar dan bagian dalam dari magnet. Oke, di sini sudah terlihat banget itu kotor sekali. Kemudian angkernya juga ini hitam banget ya, karena ada dari residu bagian arang yang terkikis, kemudian saking lamanya jadi menjadikan plat tembaganya itu tertutup. Ini juga bisa mengganggu proses penyaluran arus listrik sehingga tidak bekerja dengan maksimal. Nanti kita bersihkan semuanya ya. Oke, di sini terlihat sangat kotor sekali. Nanti kita akan bersihkan menggunakan sikat. Setelah dilepas semuanya nanti bisa terlihat. Ini untuk melepas arang starter yang lama. Kita pakai obeng saja karena di situ ada obeng plus ya untuk pengunci arang starternya itu. Kita pakai obeng plus saja untuk mengendorkannya. Oke, di sini sudah dilepas ya. Oke, setelah sudah terlepas itu arangnya yang satu sudah turun, udah jatuh ya. Tapi yang satu ini nggak bisa, ini harus pakai solder. Ini bautnya sudah dilepas. Yang satunya ini langsung gabung dengan jalur positif tadi yang untuk kabel jalur setrum ya, jalur arus yang ke sini ini, maka harus dicopot atau dipanasin dulu supaya untuk timahnya itu meleleh. Ini karena di solder, jadi harus dicopot dulu, solderannya dipanasin, kemudian nanti dicopot, baru bisa dicopot. Kalau langsung ini nggak bisa. Kalau dicongkel kayak gini keras, nggak bisa itu karena di solder ya.
ada timahnya itu kelihatan. Oke, kita tekan panaskan dulu menggunakan solder ya. Diharapkan itu mata soldernya mata solder yang bagus, yang panasnya juga bagus, karena ini mata solder yang saya gunakan panasnya kurang. Ini pakai solder 40 watt tapi mata soldernya sepertinya kurang bagus, jadi tidak menyalurkan panas dari solder dengan baik, maka akan kesulitan untuk pemasangan, juga nanti kesulitan juga. Jadi saya percepat saja, yang penting intinya seperti itu. Ini dipanaskan, sudah mulai bisa dilepas ya. Kalau mata soldernya bagus, nggak usah pakai tang ditarik begini, juga terlepasnya lebih mudah. Oke, sudah terlepas. Ini tadinya kan di sini, ini udah saya lepas juga. Oke, untuk lebih jelasnya kita bandingkan dengan arang starter yang lama, arang Dynamo starter Jupiter MX atau Mio dan sebagainya ya. Yang satu masih satu versi untuk Dynamo starternya kita buka dulu. Kemudian kita lihat untuk yang baru seperti ini ya. Yang baru sudah dapat baut, terus ada pernya juga, dan arang starternya ini tebal sekali. Oke, terlihat ya. Ini sudah mulai agak dingin. Dan nanti dipasangnya di situ. Kita bersihkan dulu. Untuk residu yang sudah lama ya, residu arang starternya di sini saya bersihkan. Oke, di sini terlihat tuh hitam-hitam tuh pada keluar semua, itu debu dari residu arang starter dan sebagainya yang ada di dalam dinamo starternya. Oke, bersihkan saja sampai bersih. Bisa menggunakan sikat, bisa menggunakan kuas, yang penting medianya bersih. Kemudian ini untuk isolatornya atau tempat ya, tempat dudukan untuk arang starter itu ada dudukannya. Nah, di sini untuk angkernya sendiri atau bagian ini ya, itu harus dibersihkan. Oke, kita bandingkan dulu arang starter yang lama dengan arang starter yang baru. Perbedaan dimensinya ya. Ini yang lama itu sudah tipis sekali. Nih, sudah terlihat ya, sangat tipis sekali dibandingkan dengan yang baru ini. Ini barunya aslinya segitu. Kemudian jadi tipis seperti ini. Oke, sudah dilihat ya, bisa dicermati perbandingan dimensinya, makanya starternya agak berat dan sulit. Ditambah lagi residu yang menumpuk di angkernya. Angker ini harus dibersihkan, bisa menggunakan amplas ya, amplas yang halus, amplas 1000 atau 2000, bisa juga amplas 5000. Pokoknya amplas halus, jangan amplas kasar. Nanti kalau amplas kasar malah menjadikan tembaga angkernya malah cepat tipis. Nah, ini cuman untuk menghilangkan bagian residunya saja, seperti ini sudah cukup ya. Oke, jadi tidak terlihat hitam banget. Semoga ini bisa mengalirkan arusnya dengan sempurna nanti. Jangan lupa bagian sela-sela angker juga dibersihkan juga. Biasanya debunya ada yang menempel ke situ. Oke, kita mulai proses perakitannya dan pemasangannya. Ini dipasang seperti semulanya, dudukan yang sebelumnya ya. Disesuaikan dengan pas tadi proses pelepasan penyopotannya, jadi tidak terbalik-balik. Tapi harusnya tidak mungkin terbalik karena dimensinya beda.
Oke, kita akan pasang dulu yang pakai baut langsung. Oke, baut pengunci dipasang. Di situ ada tempat untuk bautnya ya, seperti ring, jadinya lebih mudah untuk pemasangannya. Bisa langsung dikasih baut, kemudian dipasang. Pakai yang baru semua, bautnya baru, pernya juga baru. Ini posisi pernya di situ, nanti pemasangan akhirnya kondisinya seperti ini. Nah, dipasang seperti ini ya. Posisi kabel menghadap ke atas. Nah, posisinya seperti ini. Jadi nanti ketika di dalam itu pernya menekan arang starternya keluar sehingga menempel dengan angkernya. Itu gunanya per di situ. Oke, kita pasang dulu bautnya. Pasangnya harus hati-hati dan teliti. Dipastikan semuanya presisi, jadi tidak mengganggu atau menurunkan fungsi dari sebelumnya. Oke, bisa dipasang di sini ya bautnya, kemudian tempel aja, nanti tinggal di baut pakai obeng, dikencangkan pakai obeng. Oke, begini. Nanti pokoknya sistematika pemasangannya terserah kalian, menurut kalian punya cara sendiri-sendiri. Saya hanya memberikan gambaran saja. Nanti untuk proses pemasangan bisa diaplikasikan sesuai cara kawan-kawan masing-masing ya, yang punya cara apapun nanti bisa disesuaikan. Nanti tergantung juga kondisi pada saat menangani hal-hal yang dilakukan di situ. Oke, posisinya seperti ini. Sudah dikencangkan, kemudian nanti dipasang pernya, kemudian tinggal dimasukkan arang starternya. Cuman begitu saja. Dan dipastikan juga arang starter ini keluar masuk tempatnya itu tidak terganggu atau tidak tertahan. Jadi begitu ditekan dia langsung muncul ke atas lagi dengan enteng. Jadi tidak berat atau tidak ada yang mengganjal ya. Oke, kemudian untuk posisi yang satunya juga sama seperti itu, nanti punya sistematikanya bisa diaplikasikan sesuai cara kawan-kawan di situlah, masing-masing punya cara sendiri-sendiri. Oke, posisinya nanti seperti ini. Pokoknya ketika arang starternya ditekan ke dalam, dia keluar lagi. Untuk yang bagian sini memang harus dilakukan penyolderan ya, tidak bisa cukup dengan dipasang begini saja karena ini goyang, dan hasil penyolderan juga harus matang, tidak boleh masih mentah. Soalnya kemarin pas ini saya lakukan penyolderan seperti ini, soldernya agak kurang bagus ya. Ini hasilnya kadang nyambung kadang enggak, jadi akhirnya lakukan penyolderan ulang sampai hasil soldernya itu matang. Oke, prosesnya seperti itu, nanti saya skip saja. Pokoknya intinya seperti itu, harus penyolderannya dengan matang, hasilnya harus solderannya harus matang hasilnya, supaya tidak lepas kembali hasil solderannya sehingga arus yang dialirkan itu jadi maksimal. Kalau enggak maksimal nanti kita malah bongkar-bongkar lagi karena arusnya tidak langsung masuk ya. Oke, setelah dirasa cukup kuat,
tinggal dipasang saja. Proses pemasangannya juga agak ribet, harus didorong. Ini untuk arang magnetnya, arang starternya ya harus didorong, kemudian dipastikan tidak gabung, baru dipasang angkernya pelan-pelan saja, kemudian nanti dijungkit ya, ditahan pakai jarum atau pakai obeng yang kecil sehingga bisa masuk untuk angkernya ke dalam. Agak ribet juga, cuma nanti prosesnya bisa diakalin lah, seperti bagaimana nanti sistematikanya yang teman-teman lakukan juga. Oke, kita skip aja prosesnya. Ini sudah dipasang semua, sudah rapi ya. Karburator udah pada dipasang, starter juga pada udah beres semua pasang. Kita akan coba dulu. Ini jos banget ya, sudah toksnya mantap. Kita akan coba sekali lagi.